قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam menjadi tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini ibu lagi dalam majlis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian, di mana berkah ilmu, berkah amal, dan senantiasa diberikan kemudahan dan kebaikan demi kebaikan. Terakhir kita bahas masih tentang masalah budak. Kemarin ada doa terakhir yang doa tuntur. Doa ada budak yang kemarin memiliki utang sepenuh gunung. Pun dihafal? Ya. Allahumma fini. Sudah dihafal belum? Utangnya belum lunas. Berarti belum manjur doanya. Sudah tak muncul lagi. Gunung. Atau tinggi? Haramik an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Coba serengan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Sebisa ngoleh. Allahumma kfini bihalalika an haramik
wa aghnini bifadlika amman siwak. Diikuti artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Baik, itu doa yang diajarkan untuk melunasi utang sepenuh gunung. Mudah-mudahan utangnya yang sedikit ya cepat lunas. Baik, sekarang lihat lagi. Masih tafsir surat An-Nur ayat 33. Berbuat baik pada sesama, lebih-lebih lagi terutama pada budak. Masih dibaca ayat yang sama seperti pekan lalu. Monggo dibaca. Berbuat baik pada sesama, terutama pada budak. وَيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الابْتِغَاءِ مِنْ أَرْضِ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Baik. Di sini disuruh wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikah hatta yughniyahumullahu min fadli. Allah walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya. Kemarin sudah kita sebutkan tentang hal ini. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yang berat untuk nikah karena dari sisi finansial belum memiliki, maka diperintahkan untuk jaga diri jangan sampai terjerumus dalam perbuatan zina. Lalu budak-budak yang kamu miliki, kemarin ingat ya, budak itu didapat dari 3 jalan. Ada karena itu tahanan perang dari musuh orang kafir. Ada karena dari anak dari budak. Ada juga karena membeli budak dari yang memiliki budak. Dan kalau disebut budak, sebenarnya Islam itu bukan memelihara budak. Bahkan nantinya ada beberapa syariat yang nanti memerintahkan untuk membebaskan budak tadi. Seperti misalnya kalau berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Ya, berhubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan. Puasanya batal, sekaligus nyaur qadha, ditambahkan lagi dengan dia disuruh membebaskan 1 orang budak. Kalau tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berapa hari berarti? 60 hari berturut-turut. Nggak boleh berhenti. Resikonya seperti itu. Terus bagi yang tidak mampu lagi puasa,
Maka setelah itu dia disuruh kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut tadi, dia disuruh untuk mengganti dengan memberi makan kepada 60 orang miskin. Urutannya seperti itu. Ada kejadian di masa Nabi SAW tentang kasus ini. Ada laki-laki miskin. Dia berhubungan intim dengan istrinya di siang hari. Kemudian dia lapor pada Nabi, wahai Rasulullah, terjadilah apa yang terjadi. Kenapa kamu? Saya berhubungan intim dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Baik, kamu mampu nggak membebaskan satu orang budak? Tidak, wahai Rasulullah. Kalau gitu, kamu mampu nggak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak juga, wahai Rasulullah. Terus kamu mampu puasa nggak? Tadi 2 bulan berturut. Kalau gitu, kamu mampu beri makan pada 60 orang miskin atau tidak? Dia jawab, wahai Rasulullah, dari ujung kota Madinah sampai di sini yang paling miskin itu saya. Berarti dia tidak mampu beri makan 60 orang miskin. Sudah kere, nekat lagi di siang hari bulan Ramadan. Iya toh? Disuruh beri makan gak bisa juga, coba lihat. Namun nekat. Maka ketika itu Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, ambil kurma. Ngertos kurma nggih? Waduh, ora tak gowo ya, coba dibawa ini. Lali ya. Ora cukup sak kardus iki. Bawa keluar kurma, kemudian dia bilang sama laki-laki ini, kamu kan paling miskin di sini. Artinya paling miskin di kota Madinah. Sudahlah, ini kurma untukmu, bawa pulang untuk keluargamu, beri mereka kurma ini. Coba lihat, sudah nekat malah entok kurma. Namun tetap dia masih punya kewajiban ketika dia mampu nantinya mampu puasa, ya tetap puasa. Nantinya kalau tidak mampu diganti dengan memberi makan pada 60 orang miskin. Namun saat itu dia belum mampu. Nah, di situ ada syariat disuruh membebaskan 1 orang budak. Nah, lalu di sini kalau budak itu tadi menginginkan perjanjian, buat perjanjian di sini. Saya mampu, budak ini katakan, saya mampu membayar sekian dinar atau sekian dirham. Sudah tercapai, itu sudah bisa dipenuhi, maka dia bebas. Dia bebas atau merdeka. Ya, dia bebas atau merdeka. Makanya yang doa kemarin saya ajarkan itu ada cerita budak yang ingin bebas, namun dia disuruh bayar. Ya, itu namanya budak mukatab. Ya, dia disuruh bayar, namun didatangi Ali. Dia bilang sama Ali, wahai Ali, saya punya utang sekian ini, saya nggak bisa lunasi. Oh baik, saya pernah dengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajarkan pada saya doa untuk melunasi utang sepenuh gunung. Doanya apa? Allahumma fini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Itu karena ada budak yang ingin bebas namun dia tidak sanggup bayar. Itu namanya budak mukatab. Nah, maka di sini dijelaskan kalau ada budak seperti ini, kita tolong dia, penuhi saja perjanjiannya. Kita jadi tuannya, jadi majikannya, penuhi perjanjian tadi. Kalau di balik itu ada kebaikan. Selama di balik itu ada kebaikan, penuhi janji tadi. Daripada budak ini, kalau ini budak perempuan, dia bisa melacur untuk penuhi uang tadi. Ya, jangan sampai seperti itu. Biar dia selamat, ya, maka bantu dia. Sudah, tanda tangani saja atau penuhi perjanjian tadi. Nah, sekarang ini kita akan lihat ayat, kalian hadis sama satu kisah tentang masalah berbuat baik kepada budak. Juga di sini ada seorang budak namanya Bariroh yang bebas. Ceritanya nanti menarik. Baik, kita lihat dulu An-Nisa ayat 36. Dibaca dulu perintah berbuat baik pada budak. Perintah berbuat baik pada budak. Di antara ayat yang memerintahkan berbuat baik pada budak adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal
berbuat baiklah pada dua orang ibu bapak, kali kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Maksud ayat kata Ibnu Abbas, sembahlah Allah adalah tauhidkanlah Allah. Nah, lihat sini, kita lihat dulu perintahnya. Suruh sembahlah Allah, buat baik pada orang tua, buat baik kepada kerabat, buat baik kepada anak yatim, buat baik kepada orang miskin, buat baik kepada tetangga dekat, buat baik pada tetangga jauh, buat baik kepada teman sejawat atau teman ketika safar, wa ibnis sabil, buat baik kepada musafir yang terputus perjalanan, wa ma malakat aymanukum. Nah, ini pembahasannya. Dan buat baiklah kepada orang yang itu jadi milikmu, yaitu budak. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Situ yang pertama Ibnu Abbas katakan, wa'budullaha, sembahlah Allah, artinya tauhidkanlah Allah. Berarti kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak boleh berbuat syirik. Hanya Allah yang disembah, kita tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh syirik ini bentuknya dengan perbuatan lahiriah. Contoh misalnya sujud kepada selain Allah, datang-datang ke kubur orang soleh, berdoa di situ, tidak boleh. Contoh yang perkara batin, ini yang batin. Contoh yang batin itu adalah misalnya hatinya bergantung kepada sesuatu, tawakalnya kurang kepada Allah. Ketika misalnya dia ingin berobat, maka kita kan disuruh tawakal penuh kepada Allah. Ini tawakalnya, pasrahnya kepada obat atau kepada dokter. Tawakalnya kurang kepada Allah. Muslim itu disuruh tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh pakai sesuatu untuk nangkal penyakit. Apa bentuknya? Ibu-ibu, nangkal penyakit, jimat. Ada lagi untuk membuat laki-laki tertarik pada perempuan atau perempuan tertarik pada laki-laki. Ini yang gua apa lagi? Apa bu? Nah, itu juga masuk. Juga untuk biar ini warungnya laris, tokonya laris, banyak pelanggan. Pakai apa itu? Penglaris, macam-macam bentuknya pokoknya. Kan bukan tawakal pada Allah, namun pada benda. Kita disuruh tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ini mau bisnisnya lancar, warungnya banyak pelanggan, tawakal kepada Allah. Bukan pada benda-benda kayak gitu, bukan pada dukun, bukan pada paranormal. Ya, enggak boleh, tawakal penuh pada Allah. Di sini disuruh mentauhidkan Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun juga. Terus di bawahnya lagi. Dalam ayat juga diperintah berbuat baik pada kedua orang tua. Disuruh berbuat baik pada orang tua. Selama itu tidak melanggar aturan Allah, maka pokoknya apapun yang diperintah oleh orang tua kita taati. Apalagi jadi anak, pokoknya nurut saja pada orang tua. Contoh di sini misalnya saya sebutkan, apabila ini kata Ka'ab al-Ahbar, idza amaraka waliduka bi syai'in falam tuti'huma faqad akakatahuma al-uquqa kullahu. Apabila orang tuamu memerintahkan dalam suatu perkara, selama itu bukan dalam maksiat, namun engkau tidak mentaatinya, maka berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya, apalagi ibu.
Ibu lebih besar lagi ketaatan kita kepada ibu dibandingkan pada bapak. Karena Nabi SAW itu ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang pantas aku buat baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Contoh lagi di sini ada perkataan dari ulama Mujahid rahimahullah mengatakan, tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin memukulnya. Begitu juga tidak termasuk sikap berbakti adalah seorang anak memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Pandangan tajam apa maksudnya? Pokoknya disuruh sedikit ya melotot matanya, lihat orang tuanya, enggak boleh. Marah-marah. Ini belum marah, ini baru mata. Belum marah. Marah jelas durhaka lagi pada orang tua. Lalu dikatakan oleh Mujahid lagi, barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih berarti dia telah mendurhakai orang tua. Nah, ibu-ibu bisa masuk dalam kalau panas. Nah, tadi sudah sejuk, kemudian datang panas. Nikmat, alhamdulillah. Nah, pindah dalam bisa juga. Jadi tadi bentuknya apa? Nahan tangan orang tua. Kalau orang tua mau mukul nggak boleh. Itu masuk apa? Durhaka. Pandangannya tajam pada orang tua juga nggak boleh. Yang ketiga, dia buat orang tua jadi sedih. Nggak boleh. Terus berikutnya lagi. Selanjutnya diberitakan berbuat baik pada karib kerabat, anak yatim dan orang miskin. Anak yatim itu apa? Anak yatim tidak punya bapak apa tidak punya ibu? Kalau dalam Islam semuanya nanti disilahkan dengan yatim kalau ditinggal mati bapak minimalnya. Apalagi kalau dua-duanya. Kalau kita sebut yatim piatu, namun kalau dalam ayat cuma disebut istilahnya yatim. Yang lebih parah itu ditinggal mati bapak karena nggak ada yang nanggung nafkah. Karena nggak ada yang nanggung nafkah. Ibunya jadi janda, sulit ngurus anak. Dia perlu kerja lagi untuk hidupkan anaknya tersebut. Berat. Berat nggak? Berat. Itu namanya yatim. Kalau ada anak seperti itu, maka diberi motivasi dalam ajaran Islam. Disuruh siapa saja yang bantu anak yatim, dia dengan Nabi dekatnya seperti ini, seperti dua jari ini, dekat sekali dengan kanjeng Nabi. Itu berbuat baik pada yatim. Ada juga berbuat baik pada orang miskin. Misal memberi makan, beri bantuan. Wah, bahkan Nabi SAW itu pernah berdoa kok, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku dengan golongan orang-orang miskin. Coba ibu-ibu coba doa kayak gitu, bisa? Bisa berdoa kayak gitu. Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Coba. Ada yang mau doa kayak gini? Ada wong di Gunung Kidul ada yang mau doa kayak gitu? Orang mungkin itu lah, mustahil. Nabi itu doanya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku pada hari kiamat dengan orang-orang miskin. Coba jenengan berdoa sekarang kayak gitu, mau? Enggak mau hidup miskin? Susah. Enggak ada yang berani, itu cuma Nabi yang berani. Iya tak? Cuma Nabi SAW saja yang berani tadi doa seperti itu. Kita nggak berani itu. Ya Allah, jadikanlah aku miskin kere ya Allah. Ada yang berani kayak gitu. Utang nambah lagi, nanti pusing lagi mikirnya. Tentang doa ini, para ulama katakan yang dimaksudkan dengan doa Nabi tadi bukan berarti beliau minta miskin. Karena di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW berdoa pada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari kemiskinan.
Doa ini maksudnya adalah sifat tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rendah hatinya Nabi, kerendahan hati Nabi berdoa seperti itu. Namun beliau tidak ingin hidup miskin. Namun yang jelas orang miskin itu masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Mau hidup miskin? Saya ulang. Orang miskin itu masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Orang kaya hisapnya itu berat. Iya toh? Nah, berarti mau tetap hidup kaya? Apa miskin? Cukup? Ya wes cukup lah ya. Intinya minta sesuai keadaan kita. Kalau keadaannya pas-pasan ya sudah minta pada Allah supaya bisa sabar. Kalau memang hidupnya itu dalam keadaan berlebih, minta pada Allah supaya rajin bersyukur. Pokoknya semua keadaan itu disyukuri. Terus di bawahnya lagi. Kemudian diperintah berbuat baik pada tetangga, mulai dari al-jari dzil qurba. Siapa itu? Ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang menyatakan itu adalah tetangga yang punya hubungan kerabat. Hal ini menjadi pendapat Ibnu Abbas. Ada yang menyatakan bahwa al-jari dzil qurba adalah tetangga muslim. Nah, bisa maknanya tetangga itu ada yang tetangga yang masih punya hubungan kerabat, masih sedulurnya di sampingnya. Bahkan itu satu terah itu di situ misalnya. Nah, buat baik pada tetangga ini sudah dekat, dan itu jadi sedulur kita, harus lebih daripada tetangga yang tidak punya hubungan sedulur. Yang lebih dekat, lebih pantas kita berbuat baik. Termasuk juga kalau itu muslim. Kalau muslim lagi jadi tiga. Itu sudah jadi tetangga, itu sudah jadi sedulur, kemudian itu jadi saudara muslim. Tiga, kewajibannya lebih banyak ya, dibandingkan dengan tetangga yang bukan kerabat, apalagi bukan muslim. Terus di bawahnya lagi. Sedangkan tetangga jenis kedua adalah tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, yaitu disebut al-jarul junub. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud al-jarul junub adalah tetangga Yahudi dan Nasrani. Al-jarul junub itu artinya tetangga jauh. Yang dimaksud apa? Jauh hubungan kekerabatan. Sebagian ulama katakan juga itu non muslim. Ya, bukan muslim, yaitu Yahudi Nasrani. Jenis tetangga dua ini tetap kita disuruh buat baik. Apa kira-kira hak sesama tetangga, Bu? Apa saja sesama tetangga yang mesti dilakukan? Silaturahmi. Silaturahmi itu maksudnya gimana dengan tetangga? Datang terus ke rumahnya? Ngerumpi di rumahnya? Gimana, Bu, dengan tetangga? Saya sebutkan di sini contoh-contohnya yang sebentar. Buat baiknya gimana? Kalau masak daging, terus kuahnya dibanyakin, terus kan banyaknya kuah wae kok. Ya, kuahnya dibanyakin terus bagi tetangga. Dagingnya pas-pasan Ustadz, saya nggak bisa. Ya sudah, yang penting ada kuahmu tadi, tambah tadi, yang penting ada rasa daging. Kalau nggak mau kasih gini, memang dasar wong pelit ya kayak ngono. Contoh sini coba lihat, hak tetangga. Satu, mengucapkan salam. Ini saya sebutkan dari Imam Ghazali. Bisa dicatat, hak tetangga. Nanti praktekkan ya. Ucapkan apa? Salam. Dua, jenguk tetangga yang sakit. Tiga, takziah, melayat ketika tetangga dapat musibah. Terus empat, mengucapkan selamat pada tetangga ketika dapat kebahagiaan. Mengucapkan selamat ketika dapat kebahagiaan. Contohnya apa? Baru punya momongan. Contohnya lagi apa? Nikah. Ucapkan selamat. Yang kelima, meminta maaf.
jika berbuat salah. Termasuk juga kadang kita mesti ngalah. Tetangganya tuh sombong sekali, nggak mau dia nyapa kita. Ya wes, kita yang nyapa duluan walaupun dia yang salah. Walaupun berat nggih, walaupun berat. Wong dia duluan, kau Ustaz, saya nggak mau juga nyalamin dia, saya nggak mau tegur dia juga. Tetap ditegur, walaupun dia orangnya kayak gitu. Bahkan ibu ngaji pun dia komentari nggak enak terus. Mau dibalas ya orang rampung-rampung. Terus yang keenam, menundukkan pandangan, tidak memandang istri tetangga. Nggak lirik-lirik. Wah, iki kayak ayu banget. Lihat terus. Ada suami kayak gitu? Oh, banyak. Ada lagi yang ke-7, jaga rumah tetangga jika ia pergi, apalagi dia nitip. Berarti beri amanat. Ya, jaga rumah tetangga. Kalau dia nitip apalagi. Terus yang ke-8, bersikap lemah lembut pada anak tetangga. Ini pada anaknya. Karena anaknya mungkin biasanya main di rumah, buat baik di situ. Datang, dikasih makan, dikasih kue, dikasih snack gitu. Kemudian yang ke-9, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak tahu. Tetangga belum pernah sholat, padahal muslim. Kalau kita bisa ngajarkan supaya sholat, ya dididik, diajak. Sama juga kalau tetangga belum biasa hadiri majelis pengajian, diajak untuk ngaji. Gitu, jangan mikir diri sendiri. Jadi pulang praktekkan 9 hal tadi. Baca lagi di bawahnya. Berarti kita diperintahkan terlebih dahulu berbuat baik pada tetangga yang masih punya kerabat, apalagi muslim. Nah, di bawahnya lagi. Juga diperintahkan untuk berbuat baik pada as-sahih bil jambi. Siapakah itu? Ada ulama yang berpendapat itu adalah istri. Ada juga yang menyatakan itu adalah teman saat safar. Begitu pula ada pendapat yang menyatakan itu adalah teman secara umum. Jadi disuruh buat baik kepada, terutama pada istri dulu. Suami buat baik pada istri. Bentuk baiknya gimana? Tanggung jawab, beri nafkah, dididik agama, diperhatikan kekurangan-kekurangannya gitu. Ada lagi buat baik pada teman safar, ada lagi buat baik pada teman secara umum. Ada temannya pergi ngaji barengan terus, dia sakit dijenguk. Gitu. Itu namanya buat baik kepada as-sahib bil jambi. Terus lalu dalam ayat disebutkan lagi untuk berbuat baik pada itu musafir, yaitu musafir yang terputus perjalanan. Musafir yang terputus perjalanan. Terus begitu pula diperintahkan berbuat baik pada budak yang dimiliki. Diperintahkan berbuat baik pada budak yang dimiliki. Terus demikian penjelasan di atas disarikan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Za'at al-Masir. Ya, sekarang kita lihat tentang hadis. Di bawahnya lagi ada hadis. Dalam hadis disebutkan pula bagaimana perintah berbuat baik pada budak. Al-Ma'ruf bin Suwaid berkata, aku melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu mengenakan pakaian yang sama dengan pelayannya. Maka aku menanyakan itu kepadanya. Ia pun menyebutkan bahwa ia pernah saling mencaci dengan seorang lelaki di zaman Rasulullah SAW. Lalu Abu Dzar mencelanya dengan mencela ibunya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang ada dalam dirimu, ada sifat jahiliyah. Mereka adalah saudara dan pembantu kalian. Allah telah menjadikan mereka di bawah kekuasaan tangan kalian. Maka barang siapa yang keadaan saudaranya berada di bawah kuasanya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberi ia pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah kalian memberi mereka pekerjaan yang tidak mereka mampu. Lalu jika kalian membebaninya pekerjaan, maka tolonglah mereka.
makan sebagaimana yang kalian makan. Berilah pakaian sebagaimana yang kalian pakai. Kalau dikasih pekerjaan gak berat-berat yang nyusahkan mereka, yang mereka gak mampu. Lihat keadaannya. Seperti ini yang diperintahkan. Terus Abu Hurairah di bawahnya. Abu Hurairah Wasallam bersabda, apabila pelayan salah seorang di antara kalian datang kepadanya dengan membawa makanan, maka jika ia tidak mengajaknya duduk atau makan bersamanya, hendaklah ia memberikan kepada pelayan tersebut 1 atau 2 suap makanan, karena itu dapat mengobatinya dari rasa lelah membuat makanan. Nah ya, ada pembantu, pelayan. Kalau di sini yang dibicarakan itu budak. Dia bawa makanan karena habis dia buat. Kalau tidak ajak dia ikut makan di situ, beri dia 1 suap atau 2 suap makanan. Biar dia itu merasa kita itu perhatian padanya. Sampai Islam mengajarkan semacam itu. Semua orang dibuat baik. Bukan hanya dia lihat cuma dengan teman, tetangga. Sampai budak yang status sosialnya lebih rendah disuruh kita berbuat baik. Sekarang kita lihat langsung ke kisah Barirah yang ingin bebas dengan mukatabah. Mukatabah seperti yang dibahas dalam ayat ini, bayar biaya tertentu baru merdeka atau bebas. Nah sekarang kita lihat kisah Barirah. Kisah Barirah yang ingin bebas dengan mukatabah. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughis. Ingat, suaminya namanya Mughis. Ya, istrinya namanya Barirah. Terus, aku ingat bagaimana Mughis mengikuti Barirah kemana ia pergi sambil menangis karena mengharapkan cinta Barirah. Air matanya mengalir membasahi jenggotnya. ya Allah, Mughis tuh cengeng sekali. Ketika diputus oleh Barirah, karena Barirah itu nanti merdeka. Ya, Barirah tadi perempuan, dia itu merdeka dengan status mukatabah. Saat bebas, Barirah punya keinginan untuk tidak lanjut lagi hubungan dengan suaminya Mughis. Artinya putus dengan Mughis. Maka ketika itu Mughis nangis-nangis, kejar-kejar Barirah. Waduh Barirah, tega sekali kamu putusin saya. Nangis. Apa yang terjadi tadi? Apa yang basah? Jenggotnya. Ya Allah, wes jenggotan cengeng lagi. Laki-laki macam apa ini coba lihat. Ini tanda orang-orang di masa Nabi SAW itu berjenggot juga. Karena Mughis dikatakan jenggotnya itu basah. Ya, jenggotnya itu basah. Namun kan jenggot itu menunjukkan ya dia itu laki-laki kok, namun kok cengeng. Iya kan, sayangnya itu di situ Mughis. Dan di sini cintanya berarti bertepuk sebelah tangan. Iya toh? Dia mati-matian kejar Barirah. Barirah nggak mau. Barirah aku sudah nggak mau lagi sama kamu. Saya sudah merdeka, kamu masih jadi budak. Sudah, kita putus saja. Ya Allah, sombongnya bukan main. Barirah sampai putuskan kayak gitu. Ya, kita lihat lagi ceritanya. Nabi SAW bersabda kepada pamannya Abbas, wahai Abbas, tidakkah engkau heran betapa besar rasa cinta Mughis kepada Barirah, namun betapa besar pula kebencian Barirah kepada Mughis. Masya Allah, Mughis masih senang sama Barirah, namun Barirah paling benci coba sama mantan suaminya. Ya Allah, kok kayak gini jadinya itu ya. Mughis cari-cari terus tau, namun Barirah nggak mau lagi. Pokoknya yang paling dia benci ya sudah Mughis. Kalau Barirah dikejar-kejar terus sama Mughis, dia paling senang tetap dengan Barirah. Walaupun statusnya sudah berbeda. Mughis itu masih jadi budak, Barirah sudah bebas. Sekarang Nabi SAW kepada Barirah, andai engkau mau kembali kepada Mughis. Masya Allah, Nabi SAW sudahlah Barirah, kamu balik aja dengan Mughis. Kasihan dia, sudah nangis-nangis. Iya kan? Sudah mohon-mohon untuk balik coba. Terus Barirah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku? Nabi SAW bersabda, aku hanya ingin menjadi perantara atau syafi'. Barirah mengatakan, aku sudah tidak lagi membutuhkannya. Masya Allah, Barirah.
Ya Allah, kok tega banget ya coba lihat. Iya toh? Dia bilang tadi saya sudah nggak butuh lagi pada Mugis. Masya Allah. Kejam. Tega banget loh ini kayak gini nih. Enggak, kasihan itu Mugis lah nangis-nangis di kota Madinah gitu. Bariro baliklah kepadaku. Enggak mau. Saya pokoknya enggak akan balik kepada Mugis. Terus lanjut lagi. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan, "Dzalika Mughithun abdu bani fulan." Yakni zauja Barirah ka'anna anzuru ilaihi yabtaghu yadzbauha fisika kil Madinah. Baiki alaiha. Yabki alaiha. Itu adalah Mughits, budak milik Bani Fulan. Dia adalah suami dari Barirah. Mughits terus membukuti Barirah di jalan-jalan kota Madinah sambil mengharap belas kasihan dari Barirah. Masya Allah. Keliling, kalau ini pelayan ini keliling pelayan cari Barirah di mana coba lihat. Ini keliling kota Madinah coba. Barirah, mbok balik tuh denganku. Masa kamu tega putusin aku? Coba lihat. Ya Allah. Kasihan ini kalau dengar ceritanya Barirah ini sama Mugis. Terus lanjut lagi. Dari Aisyah, ia menceritakan, "Aku pernah membeli seorang budak bernama Barirah. Lantas pemilik sebelumnya menyaratkan hak wala padanya. Artinya warisan jadi milik pemiliknya yang dulu, bukan pada orang yang memerdekakannya. Aku pun menceritakan hal itu pada Nabi SAW. Lantas beliau berkata, 'Bebaskanlah Barirah, hak wala tetap jadi milik orang yang memerdekakan.' Aku pun memerdekakan Barirah. Setelah merdeka, Nabi SAW memanggil Barirah, lalu memberikan hak pilih kepada Barirah antara tetap menjadi istri Mughits atau berpisah dari suaminya yang masih berstatus budak. Barirah mengatakan, 'Walau Mughits memberiku sekian banyak harta, aku tidak mau menjadi istrinya.' Barirah memilih untuk tidak lagi bersama suaminya. Masya Allah, Barirah. Suamiku beri harta apapun, pokoknya saya nggak mau balik. Coba lihat. Iya nah. Ini dikasih harta apapun ini coba. Saya pokoknya nggak mau balik pada Mugis. Masya Allah, kayak gini loh jadinya itu. Iya. Terus lanjut lagi di bawah. Adapun kisah tentang pembebasan Barirah oleh Aisyah disebutkan dalam hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Barirah atau budak wanita dari kaum Ansar pernah mendatangi Aisyah. Lantas ia meminta kepada Aisyah untuk memerdekakan dia dengan membayar sejumlah uang pada tuannya yang disebut akad mukatabah. Aisyah mengatakan, 'Jika engkau mau, aku akan memberikan sejumlah uang pada tuanmu untuk membebaskanmu. Namun hak walakmu untukku, di mana wala itu adalah hak warisan yang jadi milik orang yang memerdekakan nantinya.' Lantas majikan Barirah berkata, 'Aku mau, namun hak walakmu tetap untukku.' Rasulullah SAW kemudian datang dan Aisyah menceritakan apa yang terjadi. Beliau pun bersabda, 'Bebaskan dia Barirah, tetapi yang benar hak wala adalah bagi orang yang memerdekakan.' Rasulullah SAW pun berkata di atas mimbar, 'Ma balu aqwami yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Man ishtarata syartan laysa fi kitabillahi falaysa lah. Wa in ishtarata mi'ata marrah.' Mengapa bisa ada kaum yang membuat suatu persyaratan yang menyelisih kitabullah? Siapa yang membuat syarat lantas syarat tersebut bertentangan dengan kitabullah, maka ia tidak pantas mendapatkan syarat tersebut walaupun ia telah membuat 100 syarat. Nah, lihat itu dikatakan sebagai syarat yang tidak perlu dipenuhi. Kalau dalam masalah ada yang membebaskan budak, maka budak ini kalau punya harta ketika dia meninggal dunia, hartanya itu jadi milik orang yang memerdekakan. Namun tadi majikannya sebelumnya katakan enggak, hartanya nanti kalau dia meninggal jadi milikku. Aisyah enggak terima. Maka Nabi SAW katakan kepada Aisyah, sudah enggak usah nurut dia, karena perjanjian yang dia buat itu tidak sah. Maka ikuti saja apa aturan Allah. Maka gini Bapak Ibu-ibu sekalian, kalau ada perjanjian, termasuk ini paling sering kita temui kalau jual beli, selama perjanjian itu tidak masalah, boleh dipenuhi. Namun kalau perjanjiannya itu bermasalah, tidak boleh dipenuhi. Contoh perjanjian tidak masalah, saya punya warung, jual galon, ya.
Kemudian ada pembeli datang berikan syarat, Pak saya mau beli ini galon ini, namun tolong ngantar sampai ke rumah. Ya, biayanya saya mau segitu saja. Pokoknya jenengan, saya buat perjanjian dengan jenengan, saya mau beli asalkan diantarkan ke rumah. Padahal kalau beli ya beli saja, urusanmu untuk bawa pulang. Namun dia suruh ngantar ke rumah. Persyaratan seperti ini masih boleh. Karena tidak melanggar, tidak bertentangan dengan hukum Allah. Contoh persyaratan yang tidak boleh, ini di beberapa toko, beberapa warung, ya. Kalau kita jual barang, asalnya kalau barang itu ada aib, ada rusak, aslinya masih boleh dikembalikan. Namun sebagian toko itu menulis dalam nota barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ya taruhlah kita sudah periksa di tempat nih, saya sudah periksa nih, saya beli barang ini, saya periksa ini detail, rinci. Oh ini nggak ada yang rusak. Ternyata ada bagian yang saya nggak cek di situ. Ya mungkin nggak kelihatan, bawa pulang ke rumah rusak bagian dalamnya. Sebagai penjual harusnya tetap bertanggung jawab. Itu namanya barang aib, ada cacat, maka asalnya perjanjian tadi tidak dipenuhi. Tadi yang di nota dia tulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ini perjanjian tidak perlu dipenuhi. Jadi tidak semua perjanjian kita terima. Ada perjanjian yang tidak masalah, boleh diikuti itu. Ada perjanjian yang di situ bermasalah, tidak boleh kita ikuti. Contoh lagi misalnya, ya ada beberapa hal di sini. Misalnya ada perusahaan menjual roti pada suatu toko. Jika roti tersebut tidak laku, maka yang punya toko boleh kembalikan lagi pada perusahaan. Apa ini namanya ini sistemnya? Konsinyasi. Nitip ya toh? Nitip. Yang dibolehkan dalam konsinyasi itu suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan, dengan nantinya mendapat komisi atau keuntungan. Jika ada barang yang tersisa, boleh dikembalikan pada pihak perusahaan. Pada kasus konsinyasi ini toko adalah sebagai wakil dari perusahaan. Seperti itu boleh. Ada barang roti yang tidak laku tadi, boleh untuk dikembalikan. Itu syarat yang masih dibolehkan dalam hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ibu-ibu ada yang bertanya, dipersilahkan. Ji. Bapak ajeng kurban, ibu ajeng kurban untuk bapak yang sudah meninggal. Terus kurban, kaitannya kalian kurban, boleh kurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Niatannya itu adalah sedekah, masuk sedekah jariyah. Mazhab Hambali membolehkan hal ini dan itu tetap sah. Pahalanya nanti ngalir pada orang yang telah meninggal dunia. Saya minta solusinya. Apakah hari Jumat itu pantangan puasa sunnah? Apakah harus puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Jawa? Kalau 13, 14, 15 Hijriah atau di kalender Jawa atau di kalender Hijriah itu ada tuntunan untuk puasa Ayyamul Bid. Seperti itu dianjurkan oleh Nabi masuk puasa 3 hari tiap bulan. Seperti itu boleh, dianjurkan atau disunahkan. Adapun puasa hari Jumat dibolehkan untuk beberapa keadaan. Satu,
Boleh puasa pada hari Jumat kalau puasanya itu punya sebab. 2. Boleh puasa pada hari Jumat kalau kita puasa juga pada hari Kamis atau puasa juga pada hari Sabtu. Tadi kalau puasanya punya sebab, misalnya pas saya lagi puasa Syawal atau puasa Arafah atau puasa Asyura atau puasa Ayamul Bid, jatuhnya pada hari Jumat, boleh. Termasuk juga masih boleh ibu-ibu puasa kalau lagi nyaur utang puasa walaupun jatuh pada hari Jumat. Seperti itu masih dibolehkan. Bolehkah? Oh nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang makbul itu orang yang berpuasa, orang yang dari pemimpin yang hadir, dan doa orang tua. Dan saya tanyakan apa yang doa orang yang teraniaya. Doa yang teraniaya berarti lagi dizolimi. Misalnya jenengan, tetangga kok buat kita itu jadi nggak senang, ya, buat kita itu jadi nggak tenang, atau dia zolimi kita dengan kata-katanya, terus dibalas dengan doa. Doa itu doa yang mustajab. Ada orang yang tiba-tiba ya dia sakiti kita misalnya dengan suara bising. Terus kita doakan dia. Ini juga doa yang mustajab. Bisa jadi kita balas dengan doa jelek, bisa jadi kita balas dengan doa baik. Yang paling bagus tidak dengan doa jelek, namun balas dengan doa yang baik. Tetangganya rasani terus balas, ya Allah mugi-mugi tonggoku iki iso ngaji biar tobat. Itu orang doa nggak elek, balas dengan yang baik. Bolehkah mengajari anak masih tasih pun ya monggo Bu. Kalau akikoh mboten wonten doa khusus. Enggak ada, doanya bebas. Tidak ada anjuran untuk doa khusus. Anak mengajari anak untuk sholat dengan cara mengeraskan bacaan di semua gerakan sholat. Yang tujuannya agar anak pelan-pelan bisa menghafal bacaan-bacaan sholat tersebut. Kalau ini sholat di rumah boleh. Dengan catatan ketika anak tersebut tidak ada teman berangkat ke masjid karena bapaknya baru pergi, boleh seperti itu. Ibu ngajarkan di rumah selama anaknya itu belum balik, boleh. Mengenai dilarangnya memejamkan mata ketika sholat, dan bagaimana jika memejamkan mata ketika berzikir atau berdoa sesudah sholat, apakah juga dilarang? Kalau sesudah sholat tidak ada larangan, memejamkan mata ya monggo, tidak dipejamkan juga boleh. Kalau di sini lagi sholat, pandangannya itu diarahkan ke tempat sujud, tidak dipejamkan, lebih bagus. Apakah ada hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika safar tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah fajar dan sholat tahajud atau witir? Iya, ada hadisnya. Rasulullah SAW tinggalkan semua sholat rawatib saat safar kecuali sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Sholat rawatib zuhur beliau tinggalkan, rawatib maghrib ditinggalkan, rawatib nisa juga ditinggalkan. Pertanyaannya mengenai kematian yang saya tanyakan, apakah tentang Islam ada tuntunan selamatan 7, 40, 100 dan seterusnya pasca keluarga meninggal dunia? Nantilah kapan-kapan dibahas. PR ingin tanya tentang sholat jamaah. Katanya bahwa perempuan tidak perlu jamaah di masjid. Karena dekat masjid kadangkala saya menjalankan sholat jamaah. Di waktu malam Jumat lalu imam membaca surat Al-Kahfi. Makmum menirukan surat tersebut. Bolehkah makmum menirukan surat tersebut? Menirukan namun cuma dalam batin saja, tidak dijaharkan. Kalau ibu memilih sholat di masjid ya monggo, dibolehkan, tidak ada
larangan. Mau sholat di rumah juga boleh. Laki-laki yang disuruh sholat di masjid, laki-laki wajib. Apa tujuannya anak yang bandel di apa? Di ruqyah. Oh. Nggak mesti yang bandel itu, yang nakal itu di ruqyah. Ada yang di ruqyah bolak-balik yuk tetap nakalnya ya kayak gitu. Ini bukan masalah nakal nih karena ada jin yang ngasung, boten. Ya. Ruqyah itu kalau ada sebab saja, nggak usah apa-apa harus ruqyah, apa-apa harus ruqyah. Boten dibaca kayak apa? Ayat kursi, Al-Ikhlas, apalah karena belum tentu. Apakah dosa kalau istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami dengan alasan karena suami suka ngomong-ngomong tentang sedekahnya itu, sedangkan itu penghasilan suami. Kalau suami sudah bebaskan, ibu nggak bilang suami nggak apa-apa. Boleh sedekah. Para sahabat wanita dulu Nabi SAW lagi ceramah di depan mereka, mereka langsung lepas cincin, gelang, kalung, anting, langsung dilepas untuk jadi sodako. Bilal yang kumpulkan. Pak Sukis coba dikumpulkan aja Pak. Apa yang tadi dilepas? Gelang, cincin, kalung, anting. Langsung seketika itu juga ya jamaah ibu-ibu di masa Nabi lepas semuanya sodako. Iya toh? Itu tidak bilang suami. Langsung ketika ngaji dengan Nabi mereka lepas perhiasannya. Bisa ibu-ibu? Coba muter aja Pak. Muter coba, bentar. Dapat berapa gram nanti kita jual gitu. Nggak ada yang mau. Itu di masa Kanjeng Nabi. Tanda mereka tidak minta izin suami, langsung boleh. Selama suami bebasin, maka silakan untuk sedekah. Apabila wudhu menggunakan gayung, apakah boleh tangan dicelupkan ke dalam gayung tersebut untuk setiap mengambil air, ataukah harus tetap dituangkan atau dialirkan? Boleh dicelupkan langsung, asalkan yang pertama itu air dituangkan dulu, cuci di tangan, tidak dicelupkan dulu. Untuk gerakan berikutnya kumur-kumur, masukkan air, menghirup air ke dalam hidung, basuh muka dan seterusnya, boleh tangannya dicelupkan dalam air. Saya pernah mendengar kajian, katanya berdoa itu membaca Al-Fatihah 1 kali. Pas di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bacanya 11 kali. Doanya pasti terkabul. Tidak benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Itu belum minta. Ya, itu baru baca, itu belum minta, itu belum isinya doa. Doanya itu ketika ihdinas siratal mustaqim, itu baru masuk doa. Namun doa ini ya untuk kita langsung gitu, doanya di situ. Namun tetap baca normal Al-Fatihah seperti biasa, nggak perlu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali. Ini gurunya ngajarkan orang bener ini. Doa sujud selain bacaan sujud itu bagaimana Ustadz? Doa sujud selain bacaan sujud, kita ketika sujud kan baca misalnya apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baca doa yang lain yang penting dengan bahasa Arab. Misalnya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Doa apa ini? Nyaur utang. Tadi doa untuk menghapus utang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Ustadz, saya ingin bertanya apa tidak boleh puasa ketika pada hari Jumat karena puasa Daud? Masih boleh.
Nantinya puasa Daud itu Jumat puasa, lompat lagi Ahad, lompat lagi Selasa, lompat lagi Kemis, lompat lagi Sabtu. Selang-seling puasa tidak seperti itu. Apakah wanita muslim tidak boleh berfoto? Cuma masalah itu kalau ibu selfie pajang di media sosial, biar nanti banyak yang like, yang suka, itu dikurangi. Misalkan orang tua sudah bercerai, apakah wali nikahnya harus bapak kandung? Iya, bapak kandungnya tetap bapaknya. Bolehkah membagikan sendiri zakat mal? Karena ada yang berpendapat membagi zakat mal harus melalui lazis. Tidak. Ya, boleh bagi langsung. Misalnya, jenengan niat tetangga samping rumah itu sedulur dekat juga, miskin. Ya, maka serahkan untuk dia zakat tersebut. Boleh. Kalau jenengan itu lewat lembaga, bisa jadi yang sedulur tadi tidak dibagi, ya, malah orang jauh. Padahal kita dituntut buat baik itu pada sedulur dulu, baru cari orang jauh. Kalau ini dusun, sak dusun dulu yang dimakmurkan, bukan orang jauh. Dalam sholat, bolehkah sujud beralaskan mungkena? Karena saya pernah baca tidak boleh. Sujud harus langsung beralaskan ala sholat. Masih dibolehkan dan tetap sah. Sebagian ulama ada katakan seperti itu, namun dalilnya tidak kuat. Bolehkah membagikan sembako di atas namakan sodako dari orang yang meninggal? Boleh. Namun tidak dikhususkan harinya, bebas. Saya misalnya orang tua sudah meninggal dunia, kemudian saya ingin sodako beli beras misalnya 100 kilo, saya bungkus jadi sekian bungkus, lalu bagi pada orang miskin ada 10. Ini diniatkan sodako untuk orang tua yang sudah meninggal. Seperti itu sah dan nanti sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu lagi Sabtu Kliwon. Dan diingatkan nantinya tanggal ada 2 kajian bisa diikuti. Tablik akbar tanggal 5 Februari. 5 Februari jam 09.00 sampai 11 pagi. Ya kayak kemarin. Insyaallah ada pembagian ya paket gamis bagi yang dapat, kalian jilbab dan yang lainnya. Ya di pesantren Darussolihin. Jam 9 sampai jam 11 diisi oleh Ustadz Maududi saking Riau Pekanbaru yang biasa ngisi di TV ya, swasta Islami. Kemudian yang kedua tanggal 3 Ahad Wage, ini di depan Ahad Paing. Berikutnya lagi Ahad Wage nggih. Nanti ada pengawasan di Pantai Baron. Kalian Bubadingah dengan jamaah saking Jakarta yang ikut daurah 2 sampai 5. Ya, insyaallah gratis untuk masuk yang mau ngaji. Orang ngaji ora gratis. Pas ngaji gratis. Ya. Kajiannya pengawasannya jam 7 pagi sampai selesai. Jam 7 pagi. Ya, silakan nanti bisa diikuti pengawasan tersebut. Namun kalau untuk yang pengajian Ahad pagi di Baron tidak diberi transport. Yang diberi transport cuma yang di DS berupa subsidi. Ingatnya tanggal 3, kalian tanggal 5. Sabtu Kliwon berikutnya tanggal 9 Februari. Demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah berikan kita terus tambahan ilmu, terus diparingi sehat, panjang umur, kita dijauhkan dari utang yang berat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat, dijauhkan juga dari kejelekan di waktu tua, dan mugi-mugi diberikan istiqomah lan husnul khotimah. Demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.